Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, 6 area kehidupan itu bisa kita ukur dengan cara seperti ini. Saya mencoba untuk menawarkan satu rancangan yang tadi adalah 6 area kehidupan, yaitu fisik, finansial, keluarga, mental, sosial, dan spiritual. Itu diukur. Kalau Anda memiliki fisik yang sangat oke, nanti saya tunjukkan kriterianya. Mudah-mudahan Anda semuanya setuju untuk kita ukur bersama. Ukurlah diri kita masing-masing. Apabila Anda sangat oke, kita kasih nilai 4. Ketika Anda oke, kita kasih nilai 3. Dan ketika Anda cukup, kasih nilai 2. Apabila kurang, kasih nilai 1. Kemudian dijumlah. Dari penjumlahan itu, maka akan kita ambil kesimpulan, yaitu skor terhadap penilaian ini tadi sangat oke 4, oke 3, cukup 2, dan kurang 1. Kategorinya yang kita akur adalah 1, sungguh-sungguh, itu 18-24. Artinya Anda serius, sangat oke. Kemudian kelihatannya 11-17. Kelihatannya orang itu cerdas ya. Ternyata jauh dari yang diharapkan. Kemudian tidak sungguh-sungguh, jumlah nilainya 6-10. Mari kita atur, mari kita sama-sama menilai diri kita masing-masing dan jujur. Karena ketika Anda menipu, yang tertipu adalah diri Anda sendiri. Kan begitu ya. Kita ukur satu persatu. Kalau kita bicara tentang fisik, maka saya mencoba menawarkan satu kriteria. Bila Anda lebih dari 6 bulan berlalu sejak hari ini, tak sekalipun berobat ke dokter dan tidak sekalipun minum obat, itu oke, sangat oke. Kemudian yang kedua, bila dalam 3-6 bulan berlalu sejak hari ini, tak sekalipun berobat ke dokter dan tidak sekalipun minum obat. Jadi waktu. Kemudian cukup bila dalam 1-3 bulan berlalu sejak hari ini, tak sekalipun berobat ke dokter dan tidak sekalipun minum obat. Dan yang kurang, yang nilainya 1, adalah bila Anda dalam 1 bulan Anda sering ke dokter dan minum obat. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mudah-mudahan nanti Anda semuanya akan menerima kuis ini dalam bentuk email ya Pak, sorry ya, email ya, seperti itu ya, atau WA nanti. Kalau Anda berkenan, maka ini nanti. Iya, nanti akan dikirimkan ya Pak, sorry ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipakai untuk mengukur diri Anda, dan itu menjadi sebuah refleksi. Apakah fisik Anda mampu menuntun Anda menuju kemajuan yang besar? Ini yang pertama, tentang fisik. Kemudian yang kedua, tentang finansial. Sangat oke apabila Anda memiliki aktif dan pasif income, sehingga bisa menabung lebih dari 30% jumlah pengeluaran rutin per bulan. Apa sih aktif dan pasif income? Apakah yang namanya deposito itu sudah merupakan pasif income? Tidak. Pasif income itu adalah uangnya mencari uang. Bukan Anda. Anda diam di rumah, uangnya cari uang. Itu pasif income. Banyak yang menawarkan konsep tentang pasif income. Tapi pasif income yang seperti apa yang harus Anda lakukan? Apabila Anda masih berpikir tentang uang Anda, itu bukan pasif income. Tapi itu masih aktif income. Nah, ketika pasif income dan aktif income Anda mampu ditabung lebih dari 30%, maka itu sangat oke. Nilainya 4. Kemudian Anda memiliki aktif dan pasif income sehingga bisa menabung 20%-30% per bulan. Mohon maaf, ini ukuran yang coba saya lakukan, kemudian kita coba untuk diaplikasikan, dan ternyata teman-teman yang mengikuti apa yang saya berikan, ternyata dampaknya, dia merasakan dampaknya. Kemudian yang cukup, penghasilan Anda sama dengan pengeluaran Anda.
istilahnya break even point ya. Kemudian yang terakhir adalah kurang, penghasilan Anda minus, kurang, maka Anda nombokin dengan utang, atau bahasa yang lazim bagus itu adalah neraca berimbang dinamis katanya. Kemudian yang ketiga, keterangan ini adalah seperti ini keterangannya: pengeluaran rutin sama dengan pengeluaran konsumsi listrik yang sifatnya angsuran-angsuran dan biaya pendidikan. Pengeluaran konsumsi untuk kehidupan, tidak ada makan, tidak ada listrik. Itu adalah pengeluaran rutin. Oke, kita lanjut. Kalau keluarga, kalau sangat oke, maka minimal 8 kali makan bersama semeja. Maka Anda sudah melakukan hal tersebut. Kelihatannya sepele, makan 8 kali semeja. Meskipun makannya sederhana, tidak ada masalah. Yang penting adalah komunikasi. Apakah keluarga Anda harmonis, dinamis, ataukah keluarga Anda ada gap yang harus diselesaikan. Kalau kita bicara mengenai keluarga, maka keluarga itu adalah kompleksitas kehidupan kita. Jawaban yang kedua, oke, minimal makan bersama semeja dengan seruah antara 5-7 kali per minggu. Apakah mampu seperti itu? Setiap hari kita sarapan bersama, itu sudah 7 kali. Kalau tambah sekali makan malam di luar atau tidak di rumah sendiri masing-masing, itu sudah sangat oke. Tetapi apabila oke adalah 5-7 kali seminggu. Kalau Anda cukup, maka antara 3-4 kali per minggu, dan apabila kurang, tentunya seminggu hanya 2 kali, atau bahkan tidak sama sekali. Karena di dalam makan bersama keluarga itu, disitulah timbul kebersamaan, senasib. Mungkin bahkan Anda menelurkan konsep baru untuk mencapai keluarga harmonis yang sejahtera, keluarga bahagia yang sejahtera. Itu akan Anda temukan. Nah, itu kita bicara tentang keluarga. Kemudian kalau kita bicara tentang mental, ada 4 juga, sangat oke, bernilai 4 bila dalam 3 bulan terakhir tidak ada kecemasan, tensi normal, sabar, tidak ada kemarahan mudah, emosional, bisa tidur lebih dari 6 jam per hari, nikmat, nyaman, tidak ada gangguan, semuanya smooth, berjalan dengan apa yang Anda inginkan dan keluarga Anda. Maka kita akan dapatkan nilai 4 dalam hal sangat oke. Oke, bila dalam 1-3 bulan terakhir tidak ada kecemasan, tensi normal, sabar, tidak ada kemarahan meledak, emosional, bisa tidur maksimal 6 jam per hari. Apakah kemarahan emosional itu selalu memberikan ukuran mentality kita? Kalau itu menjadi kebiasaan, sebaiknya seperti apa kan begitu? Nah, ini menjadi sebuah perenungan kita bersama bahwa kemarahan yang emosional yang berulang, maka itu nanti akan menimbulkan dampak. Dampaknya seperti apa Anda yang bisa merasakan. Ada dampak yang negatif, ada dampak yang positif. Apakah dampak positif itu diawali dengan meledaknya kemarahan Anda atau emosional? Nah, ini menjadi ukuran Anda untuk merefleksikan diri Anda, mengikuti kuesioner yang coba kita tawarkan. Cukup bila dalam 1 bulan terakhir tidak ada kecemasan, tensi normal, sabar, tidak ada kemarahan meledak, emosional, bisa tidur rata-rata 5 jam dengan nilai 2 dan kurang. Saat ini Anda selalu cemas, tensi tidak jelas, selalu emosional, sulit tidur, kalaupun tidur harus menggunakan obat-obat tertentu. Maka ini menjadi, apakah saya harus berubah? Anda sudah menyinggung kepada kuesioner sebelumnya secara fisik. Jadi ketika kuesioner
mental ini Anda terganggu, maka secara tidak langsung ataupun langsung Anda sudah mengganggu atas kuesioner fisik tadi. Kemudian kuesioner tentang sosial sangat oke. Dengan nilai 4, Anda memiliki hubungan dengan orang lain lebih dari 5 orang. Yang kalau ditelepon kapanpun merespon dengan ceria. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dari mana ini? Ada keceriaan ketika orang yang Anda telepon itu menjawab. Ada kebahagiaan bahwa Anda adalah orang penting bagi mereka, bagi orang yang Anda telepon. Itu menunjukkan bahwa Anda, sekuat apapun kapasitas Anda dihargai orang itu atas eksistensi Anda. Oke, dengan nilai 3, jika Anda memiliki hubungan dengan orang lain antara 25 sampai 50. Demikian seterusnya sampai dengan kurang nilai 1, Anda memiliki hubungan dengan orang lain maksimal 15. 15 itu Anda keluarga sendiri, adik kandung dan anak-anaknya misalkan, kemudian tetangga kiri, tetangga kanan dan seterusnya. Atau mungkin Anda dengan tetangga depan kiri kanan kurang care misalkan. Nah, ini menjadi sebuah tolok ukur kita untuk menilai apakah kesosialan kita itu diakui oleh orang yang menjadi sahabat Anda. Kemudian terakhir adalah spiritual. Nilai 4 sangat oke apabila teratur beribadah. Apakah ibadahnya itu berkualitas apa tidak? Saya tidak mampu mengukur sampai sejauh itu. Tapi Anda beribadah. Menambah kebiasaan spiritual. Doa yang semedi atau tahajud atau apapun minimal 4 kali per bulan. Membaca buku spiritual 1 judul dalam 1 bulan. Itu sudah oke. Atau mungkin untuk mereka yang menganut para yang beragama Islam, setiap hari ya menjalankan ibadah sholat wajib dan seterusnya. Oke, apabila teratur beribadah dan seterusnya seperti itu sampai dengan dalam 2 bulan. Cukup teratur beribadah, tidak ada tambahan kebiasaan spiritual apapun. Membaca buku juga 1 judul aja juga mungkin 3 bulan atau bahkan tidak sama sekali. Dan kurang apabila semua kriteria tentang itu semuanya tidak terpenuhi. Cobalah ukur kapasitas Anda ketika Anda menemukan hal-hal yang baik dari kuesioner ini, manfaatkan sebagai refleksi atas aset diri Anda. Bapak Ibu teman-teman sekalian, trilogi aset berharap adalah kontribusi terhadap perjalanan sukses di depan. Seperti yang di depan tadi, maka aset diri tersebut Anda akan memiliki mindset yang baru menuju entrepreneur spirit yang kuat. 2, Anda mampu mencapai puncak potensi dan kinerja baik dalam organisasi maupun personal dengan memanfaatkan talenta yang Anda miliki untuk menumbuhkan jejaring ekonomi. Anda memiliki aset diri, Anda memiliki aset jejaring, dan akhirnya Anda akan bisa menikmati aset ekonomi di mana uang mencari uang. Bagaimana Anda sebagai manajer tangguh sehingga ketika Anda mengelola sebuah entitas bisnis, Anda cukup mumpuni untuk mengambil keputusan. Bapak Ibu sekalian, yang sulit adalah mengambil keputusan, bukan prosesnya. Karena pengambilan keputusan itu adalah akan memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Yang keempat adalah Anda dan para mitra karya Anda semakin menyadari bahwa pembelajaran melalui berbagai metode merupakan hal yang vital dalam mencapai kesuksesan sejati. Hari ini kita bicara tentang aset diri. Ketika kita sudah berbicara tentang aset jejaring, maka lebih luas lagi. Ini kita bicara tentang aset
diri. Aset diri sudah memakan waktu cukup panjang ini, hampir 1 jam, Pak. Nah, kalau saya bicara tentang aset jejaring, apakah mungkin nanti waktunya bisa habis ya? Jadi prinsipnya adalah aset diri, memiliki jati diri, memiliki potensi atau talenta, memiliki misi dan visi sendiri, konsistensi dan kesehatan. Maaf, ini tersambung. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hal yang Anda akan capai melalui kuesioner 6 area kehidupan.